Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malikaz zaman, pemirsa Baos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila-siratil mustaqim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus shalat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza manantum fa aqimus shalat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika laminasyahidin syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus pengusaha Abah Aos Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naksabandi Al-Kamil Al-Muwafaq Qaddasallahu sirah kullu sayyidina lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia para wakil talqin, Syekh Mursyid yang pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Muhammad Soleh Mukhtar Hujatul Arifin, dan juga yang kedua Kiai Haji Mahya Al-Bukhari dari Jeddah, Arab Saudi, dan yang ketiga Kiai Haji Zainal Muttaqin dari Ungaran, Semarang. Juga tak lupa yang mulia Profesor Haji Priyatno selaku fasilitator Manaqib Online Internasional. Yang mulia juga satu pada malam hari ini para ustadz dan ustazah wan wal akhwat di mana saja berada di seluruh dunia. Semoga selalu bahagia selalu, sehat selalu, selalu sehat. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, berkah segalanya, semuanya, selamanya dengan karomah pengusaha Baos Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ikhwan wal akhwat yang berbahagia, begitu luar biasanya doa yang senantiasa dipanjatkan oleh pengusaha Abah, disebut pengusaha Abah bagi kita Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Sehat selalu, selalu sehat, bahagia selalu, selalu bahagia. Di mana di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Ucapan yang senantiasa positif itu sangat akan berpengaruh terhadap kejiwaan seseorang. Alhamdulillah, hanya di Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya silsilah ke-38 yang punya doa-doa seperti ini sehingga kita biasakan dan sangat berpengaruh. Kalau kata bahagia sering kita ucapkan bahagia, maka kita akan bahagia. Kalau kata sehat sering kita ucapkan sehat, maka kita akan sehat. Kalau sering kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jiwa kita bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat yang berbahagia, pada malam hari ini kembali saya diberikan tugas
Hakikatnya dari pengusaha Abah yaitu melaksanakan khidmat ilmiah full 19 menit. Angka 19 itu angka sakral untuk pengusaha Abah. Ketika kita masuk ke dalam ajaran Thariqah, ada sedikit perbedaan amaliyah dari sebelumnya. Dan saya kira kita semua pernah mengalami ya. Sebelum kita berthariqah, kemudian kita masuk ke dalam ajaran Thariqah. Di antaranya adalah berzikir thariqah setelah sholat. Zikir khusus ya. Kalau biasanya kita berzikir umum setelah sholat. Atau kita biasa berzikir secara pelan di dalam hati. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang nggak pakai zikir. Ya. Habis sholat, kalau bahasa pengesahan Cianjur dulu ya, Kiai Haji Muhaiminul Aziz, wakil talqin Abah Anom dulu, bahasa beliau mikum-mikum bablas. Ya. Mikum-mikum bablas. Jadi tidak pakai zikir-zikiran, ada yang seperti itu. Nah, setelah kita belajar Thariqah, khususnya Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, kita diwajibkan untuk berzikir dengan suara yang keras setiap selesai sholat. Setelah kita belajar Thariqah. Nah, dengan amaliyah yang baru ini, tak jarang zikir kita ini dianggap mengganggu, bahkan dianggap bid'ah. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan di kalangan ikhwan. Apakah harus zikir umum dulu, apa langsung zikir thariqah setelah sholat? Khususnya sholat berjamaah di tempat umum. Nah ini sudah klasik ya, dari zaman ke zaman. Dulu, sekarang, dan akan datang, akan selalu begitu. Maka selalu relevan untuk kita bahas itu. Terutama sekali untuk ikhwan-ikhwan yang baru mengamalkan ajaran Thariqah. Terkait pertanyaan-pertanyaan ini, dulu pengersa Abah Aos atas pertanyaan ikhwan bertanya kepada pengersa Abah Anom. Abah, apakah zikir umum dulu atau langsung zikir Thariqah setelah sholat? Pengersa Abah Anom menjawab, kita ini jangan mau enak sendiri. Zikir umum dulu, baru zikir thariqah. Itu jawaban beliau yang pertama. Namun ketika pengersa Abah Aos mau pamit pergi, pengersa Abah Anom berpesan, kalau ingin cepat sampai, jangan mampir kemana-mana dulu. Kata pengersa Abah, itu artinya dakwah Abah Anom yang terbaru, kaul jadid, menggugurkan dauhan yang lama, kaul qadim. Dalam istilah fikih itu ada kita kenal kaul jadid, kaul qadim ya. Pendapat Imam Syafi'i yang baru dan pendapat Imam Syafi'i yang lama. Itu ketika kita sholat masbuk mendapati imam ruku ya, dan kita ikut ruku tanpa Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah, sah. Dapat rakaat, 1 rakaat. Ketika beliau pindah ke Mesir, kalau nggak salah, beliau berpendapat sholat akan dapat 1 rakaat ketika kita dapat menyelesaikan dengan sempurna pembacaan surat Al-Fatihah sebelum ruku. Nah ini namanya kaul jadid, ya, pendapat baru dari Imam Syafi'i. Nah terhadap dua ini memang ada kaidahnya. Boleh mengikuti kaul jadid itu yang lebih sempurna ya, kalau menurut pendapat saya, karena pendapat pertama sudah dikoreksi. Tetapi kalau ada orang yang berpendapat bahwa pendapat pertama itu juga diikuti, itu juga menjadi hukum ya dalam satu ijtihad fikih gitu. Nah, pengersa Abah menyampaikan, dan itu saya sependapat juga, bahwa kaul jadid itu menggugurkan kaul qadim. Yang pertama pengersa Abah Anom menyampaikan zikir umum dulu baru zikir thariqah.
Yang kedua, setelah sholat langsung berzikir torikot. Kalau mau cepat nyampe, jangan kemana-mana dulu. Nah, memang dari dulu, di zaman Abah Hanom, di silsilah ke-37, ada bermacam-macam pendapat ya, daripada para wakil talqin. Ada juga wakil talqin almarhum Majangan Jejen itu berpendapat zikir umum dulu, gitu ya. Tapi dari dulu pengesah Baos tegas ya, zikir torikot. Dan bisa kita saksikan di pesantren Sirna Rasa, di mana-mana yang dibina oleh pengesah Baos, setiap sholat itu langsung zikir sesuai yang ditunjukkan, khotaman. Gitu. Tapi di tempat lain bisa zikir umum dulu, gitu ya. Nah ini salah satu juga bukti bahwa pengusaha Baos itu adalah penerus dari pengusaha Abah Hanom. Ya. Ilmunya sama dengan gurunya, amalnya mengamalkan apa yang diajarkan gurunya. Tidak ambigu gitu ya. Ya. Seperti itu. Dan kita sekarang alhamdulillah sudah ikut beliau gitu. Jadi kalau selesai sholat langsung zikir. Dulu saya ditalqin itu tahun 2000 ya. Tahun 2000. Itu sejak saya ditalqin itu tidak pernah saya meninggalkan zikir 165 itu. Kalaupun ditinggal itu dikodok gitu ya. Dikodok di waktu yang lain. Kalau kita lupa, zikir yang banyak, niatkan mengkodok waktu-waktu yang mana yang kita lupa. Jadi itu, jadi harus kita amalkan. Hal ini berdasarkan firman Allah, ya. Kita berzikir setelah sholat dengan suara yang keras itu, yang tidak umum itu, yang khusus itu, firman Allah yang tadi saya kutip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa ala junubikum. Berzikirlah, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, berzikirlah kepada Allah. Ya. Ya, berzikirlah kepada Allah. Zikir yang mana? Zikir yang paling utama. Zikir toriko. Zikir yang paling utama itu zikir toriko. Sebagaimana sabda Nabi, Abdullu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Jadi baik memang kita berzikir alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, astagfirullah, la ilaha illallah. Masing-masing 33 dikumpulkan yang paling abdol 33 kali 5 165. Itu salah satu ya. Salah satu dalil kita harus berzikir 165. Dari zikir-zikir yang umum itu kita kumpulkan menjadi zikir yang khusus yang paling utama, diambil semua yang paling utama itu zikir la ilaha illallah sebanyak 160, yang paling sedikit itu ya. Ikhwan wal akhwat yang berbahagia, zikir dengan suara keras ini adalah sunnah Nabi ya. Jadi tidak benar kalau zikir dengan suara keras itu bid'ah ya. Tidak pernah terjadi di zaman Nabi, atau tidak dilakukan Nabi, atau tidak dilakukan oleh para sahabat ya. Zikir dengan suara keras ini adalah sunnah Nabi. Berulang kali pengusaha Abah menyampaikan bahwa zikir keras ini asalnya dari Masjidil Haram. Sebagaimana sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna rab'as sauti bi dzikrihina yang sorifun nas minal maktubati kana alal ahdinan nabi sallallahu alaihi wasallam." Wa qala Ibnu Abbas, "Kuntu a'lam idzan sorofu bidzalika idza sami'tu." Sesungguhnya mengeraskan suara zikir ketika orang-orang usai melaksanakan sholat wajib merupakan kebiasaan yang berlaku pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas menambahkan, "Aku mengetahui mereka selesai sholat dengan itu apabila aku mendengarnya." Nah, bisa dipahami ya para ikhwan wal akhwat, ternyata dari para sahabat itu tidak semua sahabat ya. Ibnu Abbas tuh mendengar ya. Dia mendengar bahwa ada sekelompok sahabat ya, di zaman Nabi itu berzikir dengan suara yang keras gitu. Di zaman Nabi ya. Berarti kan pada saat itu zamannya Rasulullah SAW. Artinya tidak semua sahabat ya. Sebagaimana yang sebelumnya kita bahas bahwa talqin zikir secara berjamaah ini
terbatas hanya kepada beberapa sahabat di dalam masjid, di dalam Ka'bah, ya. Itu. Jadi tidak semua sahabat, sahabat-sahabat yang khusus ya, yang ingin meningkatkan hubungannya kepada Allah lebih daripada seorang hamba yang umum gitu ya. Nah, tapi sekarang di Masjidil Haram sudah tidak ada lagi zikir dengan suara keras setelah sholat fardu. Ya. Maka sering pengarang sahabat menyampaikan cita-cita beliau untuk mengembalikan zikir ini kembali bergema di Masjidil Haram setiap habis sholat. Ya. Memang susah, apalagi saat ini, sebab di sana dikuasai oleh mazhab, tanda kutip ya, mazhab Wahabi yang anti dengan zikir suara yang keras. Sebab bagi mereka zikir dengan suara yang keras itu dianggap bid'ah. Namun setidaknya ketika kita ke sana, entah umroh, entah haji, amalan kita ini kita tayangkan di situ ya, di sana. Seperti pengalaman saya ketika saya ke Masjidil Haram, ya sholat, setelah sholat tidak ada zikir ya, zikir langsung beberapa menit dari itu langsung sholat sholat jenazah. Nah, saya berpikir kalau seumur hidup saya dimanapun kapanpun saya mengamalkan ini, kenapa di Masjidil Haram tidak saya amalkan? Jadi justru di tempatnya lah, di Masjidil Haram kita amalkan zikir dengan suara yang keras, khotaman, manakiban di Masjidil Haram ya. Gitu. Karena ini adalah punya kita seumur hidup, menjadi amaliah kita dimanapun kapanpun ya, termasuk di Masjidil Haram. Nah, atau juga setidaknya ketika pengusaha Abah beserta rombongan para ikhwan melaksanakan umroh yang terakhir dengan satu pesawat Garuda kelas bisnis ya, pesawat Garuda, itu Garuda. Kalau nggak salah itu, karena saya nggak ikut, saya sudah duluan waktu itu dan sudah izin pengesah Abah juga ya di Jagad Ars. Itu kalau nggak salah sekitar 300 orangan ya waktu itu ya. Nah, saat ini di Masjidil Haram bukan saja berzikir keras ya. Saat di Masjidil Haram ketika itu bukan hanya berzikir keras, tapi juga dilaksanakan manakib di sana. Bahkan sebelumnya juga ya, sebelumnya video-video Abah pengesah Abah bersama para ikhwan itu melaksanakan manakiban di Masjidil Haram. Nah, alhamdulillah dauhan Abah Anom kepada Abah Os, kalau bukan kita siapa lagi? Karena zikir ini sudah tidak ada lagi di tempat asalnya, pindah ke Indonesia saat ini. Jadi kalau bukan kita lagi yang mengamankan dan melestarikan, siapa lagi? Di tempat asalnya di Masjidil Haram saat ini itu sudah tidak ada lagi. Di pusatnya di Baghdad, di madrasahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani juga tidak ada lagi. Kemarin pengesah Abah beserta rombongan dengan Pak Mangkiai Abu Yasoleh juga ya ikut. Sudah tidak ada lagi di sholat fardu. Padahal di situ pusatnya ya, kitabnya ada gitu ya, kitabnya masih ada. Tapi di situ tidak diamalkan. Gitu, ya. Wallahu a'lam ya. Maka dari itu, janganlah ragu untuk mengamalkan ini sesuai dengan petunjuknya. Kalau ingin cepat sampai, maka jangan mampir kemana-mana. Pakai kacamata kuda. Ya. Sebagaimana sabda Abah Anom dalam Miftahus Sudur, kalau murid berzikir dengan suara yang keras, maka perjalanan cepat sampai. Bisa jadi hanya ditempuh dalam 1 jam. Sementara orang lain yang zikirnya malas-malesan, bisa jadi dia tempuh bertahun-tahun perjalanan baru sampai kepada Allah. Nah, pertanyaannya para ikhwan wal akhwat, apa sih sebenarnya makna sampai kepada Allah? Karena kita sering menyebut itu usul ilallah, sampai kepada Allah. Ya, nggak jarang pernah dalam satu kajian ustadznya menyampaikan begitu, jamaah bertanya, apa sih maksudnya sampai kepada Allah? Nah, ternyata di dalam kitab Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan makna usul ilallah itu, usul sampai kepada Allah. Kata beliau, adapun makna sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan seperti ketemunya fisik dengan fisik, bukan seperti bertemunya pengetahuan dengan ilmu, bukan seperti bertemunya akal dengan pemikiran, dan bukan seperti bertemunya dugaan dengan yang diduga. Nah, maka makna sampai kepada Allah adalah kadar keterputusan hamba dari selain Allah yang tanpa jarak, dekat dan jauh, tapi tanpa arah dan tidak berhadapan, tanpa temu dan tanpa pisah. Jadi
Makna sampai usul ilallah, sampai kepada Allah itu ya keterputusan kita, ketergantungan kita terhadap selain daripada Allah, terutama pada dunia. Kalau kita sudah bisa meninggalkan nafsu-nafsu kita terhadap keduniaan kita, kita ingatnya hanya kepada Allah, kita maunya hanya kepada Allah, ya, tanpa kita tidak terganggu dengan situasi dan kondisi. Nah, itulah alamat bahwa kita kalau sudah merasakan seperti itu, dalam kitabnya Tuhan saya menjelaskan alamat kita orang yang beruntung yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian mungkin kajian singkat ini, semoga ada manfaatnya. Setiap yang benar itu ya, setiap yang niat baik itu datangnya dari Allah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ikhwan banyak ya, tergantung kebutuhan para ikhwan semua. Semoga ini ada manfaatnya, dan semoga kita senantiasa diistiqomahkan untuk senantiasa mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.